Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lia Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya akan mencoba menyajikan sebuah demonstrasi konseptual mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Demonstrasi konseptual ini saya lakukan menggunakan teknik wawancara dengan kepala sekolah dari SMPN Negeri 2 Maniis dan kepala sekolah dari TK Al-Hidayah. Wawancara yang pertama saya lakukan bersama kepala sekolah SMPN Negeri 2 Maniis tempat saya mengajar, yaitu Bapak Haji Sair Apipudin SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah hari ini lagi bahagia banget gitu. Seger ya Pak ya? Seger, habis hujan ini. Iya. Maaf nih Pak, saya mengganggu waktunya hari ini. Enggak, memang tugas saya di sini ya. Iya. Mungkin Bapak lagi sibuk-sibuknya belakangan ini? Enggak juga sih, cuman lagi persiapan untuk supervisi kelas ya. Oh iya, udah jadwalnya ya Pak ya? Iya. Gini nih Pak, kita mulai Pak. Oke, sebagai seorang kepala sekolah nih, pasti Bapak sering memutuskan atau mengambil sebuah keputusan mengenai suatu kasus di sekolah. Pasti, jadi setiap sekolah kan itu ada banyak kasus ya, baik dari siswanya, gurunya, kadang bersenggolan dengan masyarakat, terutama anak-anak yang mungkin kasus kan banyak sekarang, ada perundungan, ada kekerasan seksual, ada apa satunya lagi tuh yang berkaitan dengan moral seksual lah. Oh iya. Nah, dari sekian banyak masalah yang Bapak hadapi ini, coba Bapak bisa menceritakan nggak satu masalah atau kasus yang membuat Bapak ini, oh saya harus mengambil keputusan nih segera misalnya. Ya, sebenarnya dari semua kasus yang ada itu ada satu kasus yang memang sangat penting ya kita untuk diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan itu menyangkut masalah masa depan anak. Ya, contohnya kemarin kan sekolah ini atau hampir semua sekolah menghadapi tentang zaman pandemi ya. Ada beberapa siswa yang karena dia mungkin pertimbangannya apalah dari orang tuanya sehingga dia untuk memutuskan tidak mengikuti pembelajaran di sekolah. Alasannya memang sekolahnya pandemi, tidak boleh ada tatap muka, sehingga mereka itu ada yang masih tercatat di sekolah sini, tapi dia sekolah di luar pesantren gitu. Pesantren, ya, pesantren. Jadi kalau di pesantren kan sebagian pesantren sebagian besar nggak tutup ya. Iya. Jadi masih buka, dia belajar di pesantren tapi masih tercatat di sekolah sini. Nah, ketika selesai pandemi, mereka ingin balik lagi ke sekolah sini. Oh gitu. Itu. Untuk kasus begitu, solusinya bagaimana Pak? Solusinya ya pasti yang namanya siswa ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu, pasti kita terima saja. Iya. Kita terima. Kalau misalnya dia itu ketinggalannya satu semester, maka dia harus mengikuti yang dikasih soal-soal atau dikasih apa namanya ujian susulan untuk mendapatkan syarat untuk misalnya naik kelas atau mengikuti akhir semester sehingga dapat nilai, sehingga dapat rapot. Nah, kalau misalnya hanya satu semester berarti dia kalau misalnya tercatat kelas 8 dia tetap kelas 8 lagi. Tapi kalau udah lewat misalnya dia kelas 8 keluar, udah lama, udah lewat 1 tahun, itu harus balik lagi ke kelas 8 gitu. Tidak bisa ada pasibilan ya Pak? Ya nggak bisa. Karena udah kelewat itu misalnya. Selama ini Pak, mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi ini termasuk dilema etika, yang ini termasuk rujukan moral? Itu sebenarnya istilah baru ya. Iya. Ya, dilema etika dan rujukan moral itu sebenarnya kalau yang lama mah pokoknya
misalnya di sekolah itu ada kasus saja gitu, baik kasus yang bernilai positif katakanlah. Kalau nilai positif bukan kasus ya, itu cuma apresiasi. Kalau misalnya yang negatif baru disebut kasus gitu kan. Banyak, hampir setiap sekolah ya, termasuk sekolah SMP 2 Manis ini ada beberapa hal ya yang bisa dikategori misalnya dalam dilema etika. Kalau saya sebutkan misalnya anak yang tadi harusnya dia itu misalnya keluar dari sekolah tapi dia ingin sekolah lagi, kebetulan masih tercatat di sekolah ini gitu. Tapi dia tidak mengikuti pembelajaran 1 semester, maka dari sekolah dilakukan langkah-langkah tadi seperti harus mengikuti ujian ulangan atau ujian susulan dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang di sini mah dari kampung ya, ada banyak kasus misalnya siswa kelas 9 seminggu lagi mau ujian dan ternyata orang tuanya ke sekolah mengadu bahwa anaknya hamil. Ada loh di sini mah. Kalau saya ngambil keputusan cut secara aturan kan nggak boleh, ya, jelas ada peraturannya bahwa anak yang sedang hamil nggak boleh dong sekolah. Terus kan kemudian dari masyarakat juga akan menilai, wah anak itu udah hamil kok masih tetap sekolah gitu. Maka dari sekolah itu baru diaplikasinya ya. Itu bisa nanti sebagai dilema etika. Kalau yang masuk ke rujukan moral biasanya hal-hal yang negatif, kasus ya, misalnya kenakalan remaja, tawuran bisa, itu masuk. Kemudian penyalahgunaan narkoba, kemudian bullying atau perundungan, ya. Satu lagi kekerasan seksual. Jadi ada 4 itu yang termasuk rujukan moral. Kalau yang eksplisit atau spesifiknya di sini biasanya anak yang jarang masuk, yang bolos, kabur, pas diudah-udah lompat, nah itu maksudnya rujukan moral. Jelas ada tindakan-tindakan yang pemalakan juga pernah di sini terjadi gitu, ya, mengerokok jam belajar di sana pas di luar pakai seragam masih merokok, itu juga termasuk harus termasuk kategori rujukan moral. Terus selama ini dalam mengambil keputusan nih Pak di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada 2 kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebaikan, ya bagaimana nih Pak? Kalau seperti itu ya, itu yang didepankan adalah kepentingan siswa atau masa depan siswa. Bagaimanapun kita di era seperti ini, kasus-kasus tersebut akan terjadi, ada jigana gitu ya, akan terjadi terus, sehingga perlu ada kebijakan ya. Tentu kita melihat peraturan, satunya peraturan dulu, kemudian kita timbang apakah kalau misalnya saklek kita dengan peraturan itu akan mengatakan atau memutuskan masa depan siswa, tentu kita ambil yang kebajikan untuk siswa itu. Misalnya tadi dalam anak yang keluar sekolah, misalnya tidak belajar tapi tercatat di sini, oke, ketika dia mau masuk lagi ke sini, ke sekolah ini kita terima. Kemudian langkah-langkahnya kita lakukan, misalnya ujian susulan dan sebagainya, sehingga dia mendapatkan nilai hingga bisa naik kelas ya gitu. Terus kalau misalnya tadi kasus nikah 1 minggu mau ujian, teridentifikasi siswi tersebut hamil, nah kita panggil orang tuanya Bu, panggil orang tuanya, terus kemudian sebagai perwakilan kok orang tua di sini ada komite, kita kemudian kesiswaan, wakil kepala sekolah tanya gimana nih. Nah, seperti itu kemudian saya putuskan demi masa depan anak, biarkan anak tidak sekolah dulu Bu, selama 1 minggu itu, di rumah dulu, pas ujian dia kasih kesempatan ujian. Kalau dia malu banget misalnya, soalnya aja suruh ke rumah. Zaman dulu mah, kalau zaman sekarang kan pakai komputer ya, nggak bisa, itu harus tetap ikut ke sekolah ya, karena
bermanfaat dalam masa depan anak ya. Masa depan anak kan anak kalau sudah menikah mungkin dia ingin bekerja, kalau nggak punya ijazah SMP acan gitu kan kasihan juga. Iya. Ini Pak, dalam pengambilan keputusan, adakah langkah-langkah atau prosedur yang harus Bapak tempuh dulu nih? Saya harus seperti ini dulu. Untuk kasus dilema etika ya. Iya. Langkah-langkah prosedurnya sih standar aja sih, seperti manajemen biasa kepala sekolah yang dilakukan ya. Pasti satu, mengumpulkan para PKS ya, yang berkaitan dengan itu misalnya siswaan gitu ya. Kemudian wakil kepala sekolah juga dilibatkan. Kemudian wakil orang tua komite juga dipanggil, karena dia kan harus tahu juga gitu ya. Yang paling penting juga orang tua siswa itu yang kasus itu ya. Nanti ngumpul, dijadwalkan tanggal berapa ngumpulnya, misalnya hari Senin undangan, kalau komite kita perlu undangan, kalau orang tua lisan juga bisa, atau zaman sekarang ke WA lah ya, kirim, kemudian ngumpul di sini, dilakukan ini loh masalahnya, siswa ini seperti ini, misalnya tadi teh kasus anak pesantren, orang tuanya kan mungkin kasih penjelasan ya kenapa anak itu tidak sekolah di sini padahal pesantren di sini, kemudian ditanggapi oleh siswaan ingin misalnya siswa itu ingin sekolah di sini lagi gitu. Kemudian komite juga menanggapi gimana, nanti keputusan tetap di kepala sekolah karena yang punya keputusan atau otoritas tetap kepala sekolah. Nah di situ nanti dari pertimbangan itu kita ambil keputusan apakah siswa itu tetap di sini atau diterima atau tidak. Tentu kita juga melihat ya track record sebelumnya itu siswa itu. Kalau misalnya siswanya baik kita terima ikuti prosedur tadi ya, tadi harus mengikuti ujian susulan dan sebagainya. Dalam keputusan yang Bapak ambil nih, ada nggak tantangannya seperti ini nih untuk menyelesaikannya? Pasti ya, kalau yang tantangan ya. Kalau untuk dilema etika, sepertinya kalau tantangannya karena itu sangat baik, mungkinnya orang tua juga mungkin terima kasih ya, terima kasih sekali. Kemudian tadi kasus misalnya siswa yang mau ujian, satu hari ujian tapi kena kasus hamil misalnya, dan sekolah harus mengambil sikap tetap siswa sudah ikut ujian atau siswa yang tadi siswa tetap mengikuti ulang-ulang susulan itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk yang rujukan moral ya itu tantangannya banyak juga ya, karena yang namanya kasus-kasus seperti itu biasanya jadi perhatian masyarakat. Termasuk yang juga sebenarnya yang kasus hamil juga itu jadi perhatian masyarakat loh. Itu masa sih cina itu udah anak itu kan udah hamil masa tetap sekolah. Nah itu kita kan karena kenapa harus ngumpul semua, kan ada komite wakil masyarakat, nanti komite yang menjelaskan gitu, menjelaskan kenapa harus gitu, karena fokusnya itu masa depan anak, jadi kasihan juga gitu kalau misalnya tinggal kalau panen mah tinggal petiknya, dikit lagi tinggal finishnya, terus kemudian kita patahkan ya juga dia nggak punya ijazah, mungkin kalau dia kerja nggak punya ijazah gimana gitu ya, seperti itu. Untuk pengambilan keputusan yang tadi ya Pak, dilema etika itu, ada nggak jadwal tertentu atau ini harus diselesaikan sekarang atau saya membutuhkan waktu 1, 2, 3 hari untuk mengambil keputusan, gimana Pak? Kalau jadwal tertentu mah tidak ya, tergantung kasus kan itu. Kalau kasusnya mencuatnya misalnya minggu sekarang, kemudian waktu ujian itu bisa minggu depan, ya kita segera mungkin, secepatnya mungkin. Karena itu harus segera diambil keputusan. Kalau tidak diambil keputusan kan anak nggak ikut ujian. Kan itu kan ujian prosedurnya kan harus ada nomor ujiannya, terdaftar, ada fotonya, ya, sama panitia harus dimasukkan. Terus syarat-syarat nilai kan harus masuk dulu. Nah itu jadi secara jadwal mah tidak, cuman secepat mungkin. Jika ada kasus kita ambil keputusan,
kita prosedur langkah-langkah tadi menentukan yang berkepentingan, kita kumpulkan, kemudian baru kita ambil keputusan. Iya, begitu ya Pak. Jadi sebisa mungkin kita usahakan untuk anak gitu ya. Kita lihat anaknya ke depannya mau seperti apa gitu ya. Nah, untuk ini Pak, untuk mempermudah Bapak mengambil keputusan, ada nggak faktor-faktor yang mempermudahnya? Faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, atau adakah seseorang yang bisa membantu Bapak mempermudah pengambilan keputusan? Ya, pasti yang tadi ya. Sebelum mengambil keputusan kan tadi pertimbangan dari kesiswaan bagaimana pendapatnya. Iya. Dari orang tua, aduh misalnya Pak tolonglah gitu, anak saya kalau nggak diizinin ke sekolah ini lagi gimana, nggak punya ijazah atau gimana gitu. Dari komite juga nanti saya juga minta pertimbangan komite bagaimana Pak, komite misalnya dengan kasus ini, kalau kata komite tanggapannya positif, dari wakil paslon yang positif dengan pendapatnya kita ambil yang positif gitu aja. Prinsipnya kepentingan anak yang didahulukan masa depannya ya. Iya. Di semuanya dikolaborasikan ya Pak, antara kepala sekolah, dari kesiswaan ya, supaya kuat ya, orang tuanya juga gitu ya. Terus dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi nih Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Dalam dilema etika ya, pembelajarannya tentu ini kan kalau ngambil kasus yang tadi ya, anak yang keluar pesantren kemudian yang hamil itu tentu setiap rapat ya, kan kita rapat sebulan sekali. Iya. Nah, hal-hal seperti itu disampaikan misalnya tolong di samping kita kan kita pendidik ya, bukan pengajar saja, beda loh. Pengajar dengan pendidik beda. Kalau pengajar itu hanya menyampaikan materi di kelas cukup, kalau mendidik beda dengan moralnya, dengan etikanya. Jadi disampaikan sehingga si guru itu di samping dia mengajar juga pesan-pesan moral supaya menjaga kebiasaan ya, supaya baik sehingga hal itu tidak terjadi. Kemudian antisipasinya memang kita harus ada program ya, misalnya kita punya tata tertib ya, itu penting loh, itu harus dijalankan. Ada program kebiasaan ya, tiap hari, tiap pagi itu juga disampaikan pesan-pesan moralnya sehingga hal-hal itu tidak terjadi, sehingga ada matching antara sekolah dengan siswa. Mereka juga paham bahwa ini sekolah loh, sekolah itu punya tujuan loh. Sekolah ini akan memberi pelayanan yang terbaik, sehingga siswa itu paham, oh iya ada manfaatnya sekolah itu. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mah anak-anak itu cuma caranya juga belajar masuk keluar balik. Kalau sekarang nggak, beda. Jadi dengan simultan. Jadi semuanya diperhatikan, diagnostik ya. Jadi memahami siswa itu secara diagnostik. Guru itu harus begitu sekarang. Jadi tidak melihat siswa itu kalau salah, tidak begitu. Jadi ada alasan kenapa siswa seperti ini, kenapa anak misalnya berangkatnya telat ke sekolah, itu jangan diputuskan kenapa kamu telat gitu ya, nggak boleh seperti itu. Tanya dulu kenapa telat. Jadi dianalisa juga gitu, secara diagnostik tadi. Mungkin di rumahnya membantu orang tua gitu kan kejadian di sini kan di sini di kolam pagi-pagi nggak bisa tuh anak-anak berangkat pagi-pagi, ternyata dia bantu di kolam. Iya, ada yang di sawah. Itu harus dimaklumi juga, itu kan pembelajaran juga buat mereka. Nggak apa-apa telat segitu ya, asal bisa dia mengikuti gitu ya, untung masuk nah itu baik ya, itu mungkin. Iya. Dari uraian Bapak yang tadi sudah menceritakan kasus-kasus ya Pak, sudah menambahkan wawasan saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ini juga baru loh ya, sudah baru. Iya. Saya senang juga ya. Wawancara yang kedua saya lakukan kepada Kepala Sekolah TK Al-Hidayah, yaitu Ibu Eli Sugianti SPD. Selamat menyaksikan.
Demikianlah wawancara yang sudah saya lakukan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Maniis dan Kepala Sekolah TK Al Hidayah. Terima kasih sudah menyaksikan. Thanks for watching.